Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin para bapak, para ibu, sesepuh, para pinisepuh yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah mengawali kajian kita setiap Senin pertama. Terlebih dahulu saya mengajak diri saya dan juga hadirin bapak ibu yang terhormat untuk sama-sama memulai untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah, bahkan mau'inah. Tanpa kita sadari bapak ibu yang terhormat, begitu banyak nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, begitu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesempatan dan juga kesehatan yang diberikan oleh Allah. Meskipun dalam keadaan suasana hujan gini, kita tetap istiqomah untuk mendatangi masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Ini salah satu komitmen kita menjadi seorang muslim. Manakala mendapat seruan adzan atau mendengar panggilan adzan, maka kata Rasulullah kewajiban kita untuk memenuhi panggilan itu dalam kondisi apapun kecuali dalam udzur syar'i. Tuh, dalam bahasan yang lalu, supaya kita tidak dikategorikan menjadi orang-orang yang munafik yang berdirinya sholat itu males. Pada pembahasan yang lalu tentang tarkus sholah, mudah-mudahan kita teruskan pembahasan supaya kita bisa mengetahui secara mendalam juga sekaligus untuk bisa memotivasi diri kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Ini hal-hal yang sangat urgent karena sholat itu sangat penting dan sangat menentukan akan diterimanya seluruh amal-amal ibadah yang lainnya. Ini sangat-sangat penting dan perlu sekali kita sampaikan, karena kunci dari semua amal perbuatan kita bapak ibu yang terhormat adalah ibadah sholat. Fa in saluhat saluhat sairu amalihi, fa in fasadat fa fasadu sairu amalihi. Itu tolok ukurnya demikian. Apabila baik ibadah sholat kita, insya Allah kebaikan-kebaikan amal soleh kita yang lain insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, fa in fasadat fa fasadat sairu amali. Jadi kalau umpamanya sholat kita ini kita tidak jaga, kita tidak pelihara, kita meremehkannya, aras-arasan di dalam melaksanakannya, maka akan merugi, itu akan hancur seluruh amal ibadah yang lain, dan amal ibadah yang lain itu akan gugur seluruhnya. Kecuali orang-orang yang bertobat dan segera memperbaiki dirinya. Oleh karena itu dalam sendi Islam itu adalah as-salat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Gitu. Apabila seorang yang mendirikan salat, menegakkan sholat, maka seakan-akan dia telah mengokohkan dinnya sendiri, kan gitu. Dan manakala seseorang meninggalkan ibadah sholat, maka seakan-akan dia telah meruntuhkan agamanya sendiri.
Jadi as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din. Itu tolak ukurnya demikian yang kemarin kita sudah bahas gitu. Dan juga saya sudah sampaikan bahwa di dalam sujud kita pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus sujud dengan 7 anggota badan kita, dahi kita, hidung kita gitu. Kemudian kedua telapak tangan itu diratakan dengan tanah gitu. Kemudian kedua lutut dan juga kedua jari kaki itu tegak berdiri. Jadi jangan asal-asalan. Kemudian saya juga sudah menyampaikan kemarin, laksanakan sholat itu Bapak Ibu yang terhormat seakan-akan sholat yang kita laksanakan itu terakhir kalinya buat kita. Karena hidup dan mati itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang tahu kapan dia akan kembali menghadap hadirat Allah dan di bumi mana dia akan dikebumikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak akan pernah tahu, sehingga setiap kali kita melaksanakan ibadah sholat Bapak Ibu yang terhormat, kita jadikan sholat itu seakan-akan yang terakhir kalinya buat kita. Kemudian selanjutnya tidak lupa kita sampaikan salam dan selawat. Kehariban baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita semua, insya Allah yang duduk bersimpuh ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu didoakan oleh 60.000 malaikat. Duduk bersimpuhnya kita ini Bapak Ibu yang terhormat, 60.000 malaikat senantiasa membacakan selawat kepada kita, senantiasa memohonkan ampun kepada kita, dan juga senantiasa meminta kepada Allah agar diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita dan selalu didoakan oleh para malaikat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah sekecil apapun nikmat itu. Karena kita ingatkan, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu kalian semua akan ditanya tentang nikmat itu. Kita diparingi sehat walafiat, diberi kesempatan oleh Allah, kan gitu. Diberi panjang umur, dimurahkan rezeki, kan gitu. Itu semua adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberi kesempatan untuk bisa mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan hal-hal yang ma'ruf, melakukan hal-hal yang ihsan. Itu juga sekaligus merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pentingnya ibadah sholat itu, kita teruskan pada pembahasan kita yang lalu. Masih belum selesai kemarin, itu adalah sholatnya orang munafik. Sholat orang munafik itu kemarin firmannya sudah saya sebutkan itu, sebagian sudah saya kasih warning, itu tertera pada surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat yang keempat, pada ayat yang 142, dan juga kalau ada waktu insya Allah kita teruskan pada 143, dan juga nanti kita sampaikan beberapa bayan atau penjelasan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya Bapak Ibu yang terhormat, orang-orang munafik itu mereka senantiasa menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tinggal diam. Allah akan membalas tipuan mereka. Yang berkuasa itu siapa Bapak Ibu yang terhormat? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan salah satu bukti orang munafik itu di dalam ayat ini diterangkan apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dengan malasnya. Ini harus kita ketahui bahwa manakala iqamat itu sudah dikumandangkan, segera dan semangat untuk menyelisihi sifat ini. Gitu. Ya. Jadi salah satu ciri orang munafik itu di dalam sholatnya, manakala mereka berdiri untuk sholat itu, mereka berdiri dengan sangat malasnya. Mudah-mudahan tidak termasuk kita Bapak Ibu yang terhormat. Gitu. Yura'unan nas. Gitu, ya. Dengan kemalasan mereka itu, dengan aras-arasan mereka itu, mereka bermaksud memperlihatkan riya. Jadi memperlihatkan dengan sholat mereka itu di hadapan manusia. Jadi riya, ada juga kan gandengannya dengan sum'ah. Sum'ah itu artinya memperdengarkan. Kalau riya itu memperlihatkan. Ya, yura'unan nasa. Gitu, ya, itu jamak dari riya. Yura'unan nasa. Ada waw di situ. Mereka ingin memperlihatkan kepada manusia wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka berzikir atau mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa taala itu illa qalila, kecuali sangat sedikit. Tidak serius. Ya, tidak serius. Nah, orang-orang seperti ini manakala diberi musibah, diberi ancaman seperti erupsinya Gunung Semeru itu atau puting beliungnya terjadi di mana Jawa Barat sana itu, genteng-gentengnya kemudian sengnya itu berterbangan dan sangat membahayakan itu mereka menyebut Allah itu sangat-sangat banyak sekali itu. Allah, ya Allah, ya Allah, kan gitu. Begitu dihilangkan musibah seakan-akan Allah tidak pernah menolong mereka. Ini orang-orang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu bisa dilihat pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-9 pada surat yang kedua. Sifat ini juga dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Mereka hendak menipu Allah dan juga mereka hendak menipu orang-orang yang beriman. Gitu. Padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Gitu. Wa ma yash'urun, ya. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Gitu. Jadi mereka ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman. Kata Allah, mereka sesungguhnya menipu pada diri mereka sendiri, padahal mereka sendiri tidak sadar. A'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dalam Ibnu Katsir tafsirnya dikatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat ditipu oleh siapapun, Bapak Ibu yang terhormat. Karena Allah Maha mengetahui dari berbagai rahasia, dari bisikan hati siapapun, dari perkara-perkara yang rahasia, dari perkara-perkara yang batin sekalipun, maka Allah katakan wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka, yaitu dengan cara Allah sendiri. Bapak Ibu yang terhormat, Allah membalas tipuan kepada orang-orang munafik itu dengan cara Allah sendiri. Di sini dikatakan bahwa secara berangsur-angsur Allah Subhanahu wa taala akan menarik mereka perlahan-lahan ke dalam kedzaliman, kan gitu. Dan juga secara berangsur-angsur Allah Subhanahu wa taala menarik mereka ke dalam kesesatan. Kedzaliman, kesesatan,
kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan mereka dari kebenaran dan juga tercapainya di dunia ini. Dijauhkan semua dari kebenaran dan apa yang diinginkan di dunia ini. Begitu pula pada hari kiamat nanti. Di dunia saja diperlakukan oleh Allah kepada mereka seperti itu, apalagi di akhirat. Pada kehidupan akhirat nanti itu lebih cilaka lagi. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan bahwa ciri orang-orang munafik itu man samma'a sama Allahu bihi wa man raya rayallahu bihi, rawahul Bukhari. Barang siapa yang menginginkan sum'ah atau memperdengarkan atau ingin supaya populer gitu ya dalam amalnya, maka Allah pun akan menampakkan, Allah akan tampakkan apa yang diinginkannya, apa yang ingin dipopulerkannya itu. Kemudian waman roya royallahu bih, kan gitu. Dan barang siapa yang menginginkan dilihat dalam amalnya, maka ini Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapnya, akan membuka pada hari kiamat. Jadi siapa yang ria, kan kita tidak pernah tahu itu. Seseorang yang ria atau bukan itu Allah yang Maha tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, akan menyingkap perbuatan mereka ini nanti pada hari kiamat, Bapak Ibu yang terhormat. Meskipun kita lihat bahwa di dalam Al-Qur'an wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kan gitu dikatakan pada ayat tadi, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ini sholat yang kita ketahui Bapak Ibu, sholat adalah merupakan amal yang paling mulia, pekerjaan yang paling mulia, amalan yang paling utama, amalan yang paling baik. Sedangkan orang-orang munafik itu tidak menganggapnya demikian. Ya. Karena sifat orang munafik itu di dalam melakukan pekerjaan yang mulia sekalipun seperti ibadah sholat. Sholat ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, amalan yang paling utama, dan pekerjaan yang sangat baik. Ya. Yaitu apa? Ibadah sholat itu sendiri Bapak Ibu yang terhormat. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki niat yang tulus, niat yang ikhlas. Mereka juga tidak memiliki iman yang baik, dan juga mereka tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan nanti kalau dibalas itu nanti. Itu prinsip mereka demikian. Jadi mereka tidak punya rasa takut. Mereka tidak memiliki iman karena memang iman mereka itu ombang-ambing antara ya dan tidak. Itu nanti kita temukan beberapa pernyataan ayat Allah dan juga beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini dikatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Gitu. Sungguhnya orang-orang munafik itu mereka akan menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Nih. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini Bapak Ibu. Ya, ini sangat-sangat penting berkaitan dengan amal ibadah kita sehari-hari. Mereka tidak akan memahami, selain mereka tidak takut kepada Allah, tidak takut akan siksaan Allah, tidak takut akan yaumul hisab, itu hari perhitungan nanti, mereka tidak takut karena mereka tidak memiliki iman, kan gitu. Dan mereka hanya berdiri sholat itu asal-asalan saja karena memang tidak memahami makna yang hakikat daripada ibadah sholat yang mereka tengah laksanakan gitu. Jadi niat asal-asalan, berdiri juga asal-asalan kan gitu. Karena niat mereka itu hanya ingin memperlihatkan, ingin memperdengarkan kepada manusia. Gitu. Kalau kita kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku,
hidupku, matiku, ibadahku lillahi ta'ala. Ditujukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan raja dan khauf itu mudah-mudahan akan dipadukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Raja mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap diterimanya amal kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan khauf, rasa khawatir dan rasa takut kalau doa kita ditolak oleh Allah, doa kita tidak diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amal-amal kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khauf, kekhawatiran ini perlu dipadukan antara raja dan khauf dalam akidah kita. Mudah-mudahan terpenuhilah semuanya, harapan dan khauf atau rasa khawatir akan siksa Allah, khawatir akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian insya Allah kita akan dijauhi dari siksaan Allah dan mudah-mudahan akan dimasukkan ke dalam jannah, surga, jannatun naim, surga penuh dengan kenikmatan insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi dan juga dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa dimakruhkan seseorang yang melaksanakan sholat dalam keadaan malas, makruh kan gitu. Jadi seharusnya dengan wajah yang ceria gitu, kalau sudah adzan alhamdulillah, karena yakin bahwa di dalam sholat itu kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ibadah sholat kita itu kita akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita tampakkan wajah yang ceria. Kenapa demikian? Karena di saat itu kita sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pada saat dia sujud. Jadi tidak boleh sholat dalam keadaan malas-malas gitu. Itu dikatakan Ibnu Abbas dari Ibnu Mardawi itu makruh kalau rasa-rasan berdiri itu, Bapak Ibu yang terhormat. Makruh itu apa? Makruh itu sesuatu amalan yang paling dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan diterjemahkan di dalam makna fikih itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu kan ulama fikih memberikan definisi seperti itu. Tapi dalam akidah Islamiyah, makruh itu adalah perbuatan yang paling tidak disukai Allah, paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dimakruhkan seseorang yang melaksanakan sholat dalam keadaan malas. Seharusnya yang dia lakukan itu adalah dengan wajah yang ceria, kemauan yang keras, dan dengan rasa gembira, rasa senang. Kenapa demikian? Alasannya karena dia akan menuju untuk munajat kepada Allah. Kemudian dia yakin bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di hadapannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya manakala dia memohon ampun kepada Allah lewat ibadah sholatnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Jadi semangatnya tumbuh itu seperti itu, Bapak Ibu yang terhormat. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Gitu. Seakan-akan kita beribadah kepada Allah itu ka'annaka tarah, seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarah, andai kata kita tidak melihat Allah, kita harus yakin fa innahu yaraka, yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan melihat kita. Itu memulai ibadah sholat itu seperti itu, dan itu kita tanamkan supaya dalam pelaksanaan kita sehari-hari itu demikian. Di depan maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita berdiri itu kita memandang arah pandangan mata kita ke arah tempat yang nanti kita sujud. Sedangkan nanti pada saat kita tahiyat awal, tahiyat akhir itu arah pandangan mata kita itu pada ujung jari kita. Jadi tidak menengok yang lain pada saat tasyahud itu. Itu ujung tasyahud ini kita pandang ke sana. Sementara kita berdiri biasa, arah pandangan mata itu ke tempat kita sujud atau sajadah. Itu demikian karena apa? Kita berhadapan dengan Allah.
Anta'budallaha ka'annaka tarah. Seakan-akan kita beribadah itu kita melihat Allah. Yakin gitu. Fa illam takun tara, andai kata kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya yakin bahwa Allah pasti akan melihat kita. Yaitu. Sehingga dikatakan di ayat depan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini adalah sifat zahir yang nampak dari mereka. Nampak zahir. Ya, mereka berdiri itu berdiri dengan malas. Kemudian Allah menyebutkan sifat batin mereka yang rusak. Ya, dengan firman-Nya yura'unan nasa, mereka ria di hadapan manusia, yaitu tidak ada keikhlasan dan tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Niatnya hanya memperlihatkan kepada manusia. Ini yang cilaka Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Ya, amin. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, sebagaimana saya menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa mereka tidak terlihat pada sholat isya di waktu gelap, dan juga mereka tidak terlihat pada sholat subuh. Karena dua sholat ini adalah sholat yang paling berat. Ya, sholat yang paling berat bagi orang munafik. Athqalus sholati alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Ya, mereka datang dengan merangkak, habwan, merangkak. Andai kata mereka paham, mereka tahu betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Kan gitu. Sedangkan bagi orang-orang munafik itu sholat paling berat bagi mereka itu sholat isya dan sholat subuh. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa kita sholat subuh berjamaah itu, sholat isya berjamaah itu seakan-akan kita separuh malam tahajud. Kalau sholat subuh 2 rakaat itu seakan-akan kita tahajud semalam suntuk. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Akan tetapi 2 sholat ini bagi orang munafik itu adalah sholat yang paling berat. Andai kata semuanya sadar, masjid ini tidak akan muat Bapak Ibu yang terhormat. Dan kita mendamba rindukan bahwa sholat subuh itu satu saat nanti seperti di Turki itu, seperti orang sholat Jumat itu. Kita mengharapkan demikian. Sekarang ini kan belum. Ujian paling berat tatkala adzan dikumandangkan itu hujan gerimis, aras-arasan. Kalau hujan lebat itu as-salatu fi baitikum, kata Rasulullah. Jadi adzan pengumuman yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, as-salatu fi buyutikum. Gitu. Salatlah di rumahmu. Kalau hujan lebat, kalau hujan gerimis kan kita bisa payungan. Itu menunjukkan keimanan gitu ya. Apabila kita melangkah pakai payung itu. Gitu. Baik itu di waktu isya maupun di waktu subuh. Setiap langkah itu akan diangkat derajat oleh Allah. Langkah berikutnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk kita melaksanakan 2 rakaat sebelum duduk sambil menunggu adzan dikumandangkan. Begitu adzan dikumandangkan qobliyah subuh, rakaatul fajri itu 2 rakaat salat qobliyah fajar itu lebih baik, khairum ya. Wa ma fihima. Daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat qobliyah fajar itu. Apalagi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Innal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para mufassirin mengatakan innal fajri, ya, Quran al-fajr. Quran al-fajr itu Quran yang panjang. Jadi subuh itu memang ayatnya panjang. Gitu. Karena subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Didoakan oleh para malaikat, bahkan duduk bersimpuh yang kita saja 60.000 malaikat mendoakan kita dan berselawat kepada kita. Ini keistimewaannya, dan ini perlu kita sampaikan supaya kita miliki bersama sebagai pengetahuan bersama untuk kita semangati diri kita sendiri
Kan gitu. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga sudah menyampaikan beberapa ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini dengan dua bukti sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kemudian berikutnya wala yadkuruna illa qalilah. Mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala illa qalilah, sangat sedikit sekali. Malas sekali untuk mengingat kepada Allah. Yaitu di waktu sholat mereka tidak khusyuk, maknanya itu wala yadkuruna Allah illa qalila, itu maknanya mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Itu di waktu sholat mereka tidak khusyuk, Bapak Ibu yang terhormat. Kemudian juga tidak mengerti apa yang mereka ucapkan, kemudian mereka lalai, ya. Mereka lalai di sini itu mereka bermain-main serta berpaling dari kebaikan yang dituju. Padahal sholat itu adalah amalan yang paling utama, amalan yang paling baik, gitu. Amal yang paling menentukan dari seluruh amal ibadah kita. Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasai dan lain-lainnya. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tilka salatul munafik. Itu diulangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali, Bapak Ibu yang terhormat. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Yajlisu yarqubus syamsa hatta idza kanat baina qarnaini syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurunallaha fiha illa qalila. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ya. Tilka sholatul munafik, itu adalah sholatnya orang munafik. Diulangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Itu sholatnya orang munafik. Tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik. Apa sholatnya orang munafik itu, Bapak Ibu? Ia duduk menunggu matahari. Ya. Ia duduk menunggu matahari hingga apabila matahari itu berada di antara 2 tanduk syaitan. Kemudian ia sholat bagikan burung yang mematuk 4 kali. 4 kali di sini ini menunjukkan bahwa sholatnya cepat-cepat. Gitu. Mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya kecuali sedikit saja. Jadi kayak matuk-matuk gitu ya. Di hadis yang lain kemarin kita sudah sampaikan bahwa manakala seorang ruku kemudian dengan cepatnya menyambar sujudnya, manakala dia meninggal dunia, kata Rasulullah, dia bukan termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu. Ini tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Jadi memantau, melihat gimana matahari ini. Kalau sudah berada di 2 tanduk syaitan, mereka berdiri lalu cepat-cepat melaksanakan sholat dengan 4 kali. Artinya sholatnya sangat cepat, gitu ya. Sholatnya sangat cepat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat berikutnya di surat keempat, ayat 143, mudabdabina baina dzalik la ilaha ulai wa la ilaha ulai wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. An-Nisa 143, mereka dalam keadaan ragu-ragu, Bapak Ibu yang terhormat. Orang munafik itu antara yang demikian, yaitu antara iman atau kafir, ragu. Mereka tidak masuk pada golongan ini, kata Allah dalam ayat ini, adalah golongan orang-orang yang beriman, dan tidak pula masuk pada golongan itu, yaitu orang-orang kafir. Maka barang siapa yang disesatkan Allah, mudah-mudahan tidak termasuk kita, barang siapa, kata Allah, disesatkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu sekali-kali tidak mendapatkan atau bisa memberikan petunjuk baginya. Tidak ada satupun manusia yang bisa. Sehebat apapun, kalau Allah sudah sesatkan, itu tidak akan bisa. Gitu, ya. Tidak akan bisa, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang-orang munafik itu bingung Bapak Ibu antara iman dan kafir. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir, tidak ada tekad bersama orang-orang yang beriman secara zahir dan secara batin. Gitu. Meskipun secara zahir itu mereka bersama para sahabat, secara zahirnya, lahirnya itu mereka bersama. Akan tetapi batin mereka itu bersama dengan orang-orang kafir, itu orang munafik. Ya. Jadi zahir mereka itu bersama dengan para sahabat itu, yaitu bersama dengan orang-orang yang beriman. Sementara batin mereka itu bersama dengan orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir di sini? Yang dimaksudkan dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir yaitu bersama dengan orang-orang Yahudi. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang mereka ini, orang-orang munafik ini cenderung kepada kaum muslimin, ya berpura-pura saja kan gitu. Tapi pada saat mereka datang ke orang-orang kafir itu kami hanya itu berpura-pura berteman dengan mereka. Sementara kami ini berada di kelompok ini, kan gitu. Ya. Jadi terkadang cenderung kepada kaum muslimin dan terkadang cenderung kepada kaum kafir gitu. Sebagaimana dilukiskan Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan Allah dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Baqarah ayat 20. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Gitu, ya. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Ya. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksudkan dengan setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di atas sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka berhenti. Ibnu Katsir kemudian Ibnu Ishaq menuturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, mereka itu tidak mengetahui kebenaran. Dan juga mereka berbicara mengenai kebenaran. Ketika membicarakan kebenaran itu mereka tampak istiqomah, seakan-akan hebat sekali. Namun ketika mereka kembali kepada orang-orang kafir, kelompok mereka, mereka berhenti dalam keadaan bingung. Dan gitu. Ini keberadaan keraguan-raguan orang-orang kafir itu seperti itu. Seakan-akan mereka berbicara tentang kebenaran, ini benar itu istiqomah sekali nampaknya itu. Akan tetapi kalau mereka sudah kembali kepada kekafiran dengan teman-teman mereka, mereka berhenti dalam keadaan bingung, mau dilakukan apa ini. Dan kata Ishaq ini dan juga Qodamah, itu pendapat yang paling benar. Ini pendapat yang paling benar. Begitu pula Hasan Al-Basri. Begitulah keadaan mereka, orang-orang munafik. Kelak pada hari kiamat, Bapak Ibu yang terhormat, ketika manusia diberi cahaya sesuai dengan keimanannya. Jadi ayat ini nanti pada hari kiamat, kualitas keimanan kita itulah yang menentukan akan disinarinya cahaya, Bapak Ibu yang terhormat. Kualitas keimanan itu. Oleh karenanya perlu kita tingkatkan keimanan. Ya, iman ini sangat-sangat menentukan. Di antara mereka ada yang diberi cahaya yang dapat menerangi perjalanan mereka beberapa mil. Dalam makna ayat ini. Dan juga ada yang diberi kurang dari beberapa mil, dan juga ada yang dilebihkan dari beberapa mil. Ada juga yang cahayanya terkadang mati, dan kadang-kadang cahayanya itu menyala. Itu sangat bergantung pada kualitas keimanan seseorang. Gitu. Kalau umpamanya iman kita itu naik terus itu, insya Allah cahaya yang akan kita dapatkan pada hari kiamat itu ya nyala terus gitu.
Tapi ada orang yang juga akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat itu, terkadang mati cahaya itu dan terkadang menyala, itu tergantung pada keimanannya. Gitu. Ada juga kadang-kadang berjalan dan juga kadang-kadang berhenti, padahal dia akan melewati sirat ini. Dia berjalan menuju sirat. Kadang berjalan, kadang berhenti. Dan beberapa hadis yang sahih yang lain dikatakan melewati sirat itu ada yang secepat kilat menyambar gitu. Ada yang ngeset pelan-pelan tapi sampai juga. Kan gitu. Nah, tentang cahaya yang diperoleh bagi orang-orang yang beriman dengan keimanannya, kadar keimanannya masing-masing, itu terkadang cahaya ini padang, terang, dan kadang cahaya ini mati. Bahkan ada juga yang cahayanya mati sama sekali, Bapak Ibu yang terhormat. Siapa mereka? Kalau berjalan tanpa ada cahaya itu, ya, cahayanya mati sama sekali. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki cahaya dan cahayanya mati sama sekali itulah orang-orang munafik tulen. Munafik yang hak, ya, munafik yang benar-benar munafik, ya, kan gitu. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala pada surat Al-Hadid, surat yang ke-57 pada ayat yang ke-13, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman. Nah ini nanti pada hari kiamat itu dikatakan dalam ayat ini, surat Al-Hadid, surat nomor ke-57 pada ayat yang ke-13. Nanti pada hari kiamat itu Bapak Ibu yang terhormat, orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan itu berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, gitu. Sementara orang beriman itu selalu disinari cahaya sehingga berjalannya dengan lancar, kan gitu. Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sedikit saja sebagian dari cahayamu, begitu. Bagikan kami sedikit cahayamu untuk membantu kami dalam perjalanan ini. Maka pada saat itu orang-orang beriman itu mengatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang, carilah sendiri cahaya untukmu, golek dhewe nang buri itu. Karena tidak bisa diberikan sedikit pun cahaya itu kepada orang-orang munafik. Meskipun mereka selalu memanggil, tunggu kami, tolong kasih sedikit cahaya itu kepada kami untuk bisa meneruskan perjalanan itu. Tidak akan bisa Bapak Ibu yang terhormat. Itu naudzubillahi min dzalik, ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kamu panggil siapapun itu ya tidak akan memperoleh pertolongan, kan gitu. Orang-orang munafik itu Bapak Ibu akan meminta cahaya dari orang-orang yang beriman. Berikan kami sedikit cahaya untuk bisa menerangi perjalanan kami supaya kami bisa sampai di sana. Sementara orang beriman sudah lewat dengan cahaya yang diterangi, sudah jalan dengan terang benderang, kan gitu. Sementara dia di belakang itu masih ada keadaan gelap gulita, bisa-bisa masuk ke jurang karena memang gelap, dia tidak tahu. Maka orang beriman mengatakan, golek dhewe, kembali ke belakang itu, cari sendiri cahayamu yang dulu di dunia kamu ingkari, gitu. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini masih ada yang kalau ada hal-hal yang disoal jawabkan, 1, 2, monggo silakan, saya persilakan. Kalau diteruskan ini masih ada banyak sekali. Pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan teruskan pada bulan depan. Ada yang bertanya? Monggo silakan. Pada bab ini, bab tarkus shalah dengan pembahasan sholatnya orang-orang munafik. Mudah-mudahan tidak termasuk kita Bapak Ibu. Ini penting kita sampaikan untuk bisa kita evaluasi sendiri. Monggo, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekali Ya. Ya. Jamaah khususnya kita sehingga arti makna sholat itu sangat penting bagi saya mengajak para jemaah sekalian. Ya. Tidak bisa mengajarkan ini penting buat kita kehidupan kita yang mana kita masih ada kesempatan bisa mengaji, bisa memperbaiki diri bahwa pentingnya sholat. Nah, yang kami tanyakan sudah ditanyakan dalam hal ini adalah jangan sampai kita meninggalkan sholat, risikonya sangat besar. Ya. Yang diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa 3 sama Bukhari apa itu hadis Muslim. Ya. Yang mana saya bacakan hadisnya saja. Sabda Rasulullah, perbedaan antara hamba Allah dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Ya. Pendek sekali. Ya. Yang kami tanyakan Ustaz, untuk kita semuanya, terutama untuk diri saya dan umat Muslim untuk mengamalkan bahwa sholat yang kita katakan fardu 12, ada mengatakan sholat daim. Bentuknya kayak apa? Sholat daim ini, sehingga saya memahami bahwa aktivitas kehidupan ini kita ini manusia muslim adalah sholat. Yang saya katakan mungkin kita bisa menjelaskan lebih rinci sehingga apa paham saya ini sehingga kami memahami dalam kehidupan mulai bangun tidur sampai tidur lagi ini sholat khusus diatur oleh Allah. Ya. Sedangkan sholat itu membentuk perilaku, yaitu inna sholat tanha yang memanfaat. Jadi setiap aktivitas bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah sholat. Mohon tanggapan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Janji sebagai pembeda. Perbedaan di antara kami, kata Rasulullah, dan mereka orang-orang kafir itu adalah sholat. Jadi kalau kita lihat orang yang sholat itu faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Kafir di sini ada kafir amali, ada kafir i'tiqadi. Gitu. Kafir di dalam amalnya dan kafir di dalam i'tiqad atau keyakinannya. Nah, kalau umpamanya kafir amali, kafir dalam amal, sementara hatinya masih beriman, itu tidak membuat dirinya keluar dari Islam. Tapi kalau kafir tulen itu, nah itu bisa keluar dari Islam. Sedangkan makna sholat itu adalah zikrullah. Makna sholat itu adalah zikir, mengingat kepada Allah. Makna sholat itu hakikatnya doa. Gitu. Jadi kita berdoa itu, kita sholat itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan kita melihat Allah. Di dalam ibadah sholat itu kita berdoa. Sementara mulai dari bangun tidur sampai terbitnya tenggelam matahari kita berada dalam sholat, itu yang dimaksudkan adalah zikrullah. Makna lain daripada ibadah sholat itu adalah zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir di situ itu seakan-akan hadir Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengawasi kita. Gitu. Ittaqullaha haitsu man kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, gitu. Jadi takut kepada Allah seakan-akan kamu itu dimanapun berada itu yakin bahwa Allah selalu hadir sama kita. Sementara yang ditanyakan makna sholat mulai dari bangun tidur selain sampai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, selain sholat 5 waktu yang fardu itu, dalam aktivitas kita itu juga sholat. Apa maknanya? Makna yang dimaksudkan di situ adalah zikrullah, selalu berada pada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna daripada ibadah sholat itu adalah az-zikr, mengingat kepada Allah.
Di samping itu juga makna yang lain shalah itu adalah doa, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Dalam 5 waktu sehari semalam itu diawali dalam takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu 5 waktu. Sementara dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu menjaga kehidupan kita itu supaya tidak bergelimang dalam kemaksiatan, sehingga makna yang hakiki atau aplikasi hasil daripada ibadah sholat itu hakikatnya ayat yang sudah disampaikan tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Sementara yang membedakan orang kafir dan orang Islam itu bisa dilihat dari sholat. Sementara kita bisa melihat bahwa orang yang meninggalkan sholat faqad kafara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Gitu. Yang membedakan antara kami dan mereka orang-orang kafir itu adalah dalam hal sholat. Maka barang siapa meninggalkan sholat maka benar-benar kafir, kafir amali di sini. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bainal abdi wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara hamba Allah yang beriman dan yang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man fatatahu salatul asri habita amaluh. Itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar niscaya akan merusak amal lainnya. Maka perlu dijaga itu, jangan malas-malasan. Ya. Karena kisah Umar bin Khattab itu kan masih terngiang di telinga kita. Satu ketika Umar bin Khattab tidak melakukan sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sibuk mengurusi kebun kurmanya, dia marah betul itu. Ini gara-gara kamu nih saya tidak sholat jamaah asar bersama Rasulullah. Kita bisa seperti itu apa enggak? Kan gitu ya, Masya Allah. Itu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan Allahu a'lam, mudah-mudahan bisa terjawab gitu. Kemudian satu hadis lagi itu, man taraka salat muta'ammidan faqad bira'at minhu dimmatullah. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka tidak ada jaminan baginya dari sisi Allah. Allah tidak menjamin kalau dia meninggalkan salat dengan sengaja, kecuali sakit saja itu bisa dikosor, diringkas kan begitu, dijama itu bisa. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat karena memang ibadah sholat ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Ini adalah pelajaran buat kita semua. Mari kita akhiri kajian ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.